sebuah peta besar pembangunan 20 tahun Papua, tapi kemudian di era Bapak Presiden Prabowo Subianto lebih mendetailkan kerangka perencanaan 5 tahun, sehingga beliau kemarin telah menerbitkan peraturan presiden tentang rencana aksi percepatan pembangunan Papua. Media, teman-teman wartawan, sebagaimana tadi Pak Menteri Dalam Negeri telah menyampaikan secara tegas bahwa hari ini dan besok adalah sebuah rangkaian pertemuan antara Bapak Presiden, para menteri, dan juga para kepala daerah. Para gubernur telah hadir, 6 gubernur dan 42 bupati dan wali kota Istana Papua, bersama kami Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau Komite Eksekutif Papua. Ini adalah sebuah komitmen yang besar dari Bapak Presiden, sebuah keputusan politik untuk bisa mengelola langkah-langkah dua sayap besar di dalam mengelola percepatan pembangunan Papua. Tentu adalah sayap kementerian dan lembaga, termasuk BUMN di sini, dengan segala regulasi, kebijakan, program, anggaran, dan juga berbagai rancangan-rancangan strategis ke depan, terutama 5 tahun ke depan. Tapi di sisi lain kita juga memiliki sayap pemerintahan daerah, khususnya adalah para gubernur, para bupati wali kota yang juga memiliki berbagai prioritas, regulasi-regulasi lokal, strategi, program, dan anggaran. Sehingga ini perlu ada sebuah keterpaduan. Sehingga mengapa Bapak Presiden membentuk Komite Eksekutif Papua ini untuk memadukan dua sayap ini. Memadukan dari sayap regulasi sektoral dan regulasi daerah, memadukan kebijakan dan strategi, memadukan pendekatan sektoral dengan kontekstual daerah atau kontekstual Papua, kemudian melihat aspirasi yang berkembang dari daerah, kemudian yang bisa dirumuskan dari sebuah kebijakan nasional untuk masyarakat di tanah Papua, dan kemudian adalah juga kesesuaian dan keselarasan dari sisi anggaran, dari sisi lokus-lokus wilayah, karena mengingat Papua begitu luas, ada 6 provinsi hari ini, kemudian di simpul mana yang harus kita dorong untuk langkah kecepatan, karena ada daerah di Papua juga yang telah di kawasan perkotaan yang telah berkembang lebih awal, tapi kemudian ada daerah-daerah yang masih terpencil, perbatasan, di lembah-lembah, di gunung-gunung, rawa-rawa yang perlu kita dorong, baik dari sisi klaster SDM-nya, dari klaster ekonomi kerakyatannya, dari sisi konektivitas yang terpadu, dan juga tentu dari sisi kelembagaan pemerintahan itu sendiri. Sehingga di hari ini kami semua lengkap, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, yang tahu Bapak Ibu juga telah mengetahui keanggotaannya, dan juga para gubernur dan para bupati wali kota. Ini hari ini merupakan konsolidasi kelembagaan kita pusat dan daerah. Besok pagi kita akan melakukan konsolidasi di level kerangka perencanaan. Kita dalam 2 tahun ini, Bapak Presiden telah menerbitkan 2 peraturan presiden. Di peraturan presiden di bawah era Bapak Presiden Joko Widodo, peraturan presiden nomor 24 tahun 2023 tentang rencana induk pembangunan Papua 20 tahun dari 2022 hingga 2041. Ini sebuah peta besar pembangunan 20 tahun Papua. Tapi kemudian di era Bapak Presiden Prabowo Subianto lebih mendetailkan kerangka perencanaan 5 tahun, sehingga beliau kemarin telah menerbitkan peraturan presiden tentang rencana aksi percepatan pembangunan Papua untuk sehingga 2029. Belum lagi ada peraturan presiden tentang rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun yang di situ ada bab tentang Papua. Dan komite ini ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk memastikan itu, mengawal regulasi, kebijakan, program, anggaran, dan lokus-lokus yang prioritas di tanah Papua. Secara internal kami dari komite juga dengan isu yang cukup kompleks di tanah Papua, sehingga kami membagi peran-peran dari 5 berasar, staf khusus presiden, tugas untuk ekonomi, kemudian keolahragaan, Ibu Yani akan bertugas untuk pembangunan manusia, MBG, dan pendidikan. Kemudian Bapak Letnan Jenderal Ignatius Yoga untuk mengelola topik-topik tentang politik, hukum, dan HAM. Nanti ada senior kami, Bapak Letjen Ali Hamdan Bogra akan mengurusi pembangunan pemberdayaan masyarakat dan kesehatan.
kemudian ada Bapak John Gepse, mantan Bupati dari Merauke, akan mengelola aspek ketahanan pangan dan energi, pengembangan sentra-sentra pangan di seluruh tanah Papua. Kemudian juga ada Bapak Komjen Paulus Waterpau, ini senior kami, beliau akan mengelola aspek-aspek perekonomian dan investasi, sebagaimana tadi harapan dari Bapak Menteri untuk mendorong pusat-pusat ekonomi baru dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Juga Pak Ari Siasale akan mengurusi untuk ekonomi kreatif, dan Ibu Ripka Halut, Wamendagri kita, akan mengelola aspek tata kelola otonomi khusus. Tentu kita akan bersama-sama dengan para gubernur dan para bupati wali kota untuk bisa memadukan langkah ini, dan kita siap menjadi jembatan antara Jakarta dan juga dengan daerah. Mungkin demikian dari kami. Jika ada hal-hal yang perlu penyampaian, penajaman dari para pimpinan, kami persilakan. Pak Komjen. Ya, kalau yang kami tangkap dari Bapak Presiden lewat Asta Citra, itu akan menjadi keberlanjutan daripada quick wins yang sudah dibuat oleh Bapak Presiden, di mana yang sekarang sedang beroperasional dalam rangka mempercepat penanganan persoalan-persoalan ketertinggalan ataupun keterbelakangan daripada tanah Papua. Kami sendiri di bagian investasi memang didorong untuk mencari juga melengkapi, berkomunikasi dengan para pihak dalam kelembagaan dan kementerian dan lembaga untuk bagaimana mendorong percepatan pembangunan di tanah Papua. Investasi itu sangat penting karena akan banyak membawa dampak yang sangat positif untuk daerah di tanah Papua. Mungkin dari saya. Ada lagi teman-teman media? Ada penegasan mungkin dari Pak Kabili Mambrasar lagi? Mungkin bahasa dari kakak ketua Felix adalah Asta Cita Rasa Papua, itu yang menjadi rujukan utama kami. Kami mentranslate semua program-program Asta Cita menjadi very lokal, menjadi sangat lokal untuk konteks Papua yang akan kita terjemahkan dan kita actionkan setiap hari untuk memastikan berprogres. Bu Yani, untuk pendidikan mungkin ada topik tertentu yang disampaikan. Jadi ini kesempatan juga untuk bisa menyampaikan. Bapak Presiden menaruh harapan yang sangat besar untuk 6 provinsi di tanah Papua. Maka ini adalah amanah kepada kami 10 orang untuk memaksimalkan semua potensi agar di 6 provinsi di tanah Papua betul-betul memiliki kemajuan yang sangat signifikan yang ada pada kami 10 orang. Terima kasih. Ya, bersama dengan para kepala daerah baik di provinsi maupun di kabupaten dan kota, kami rasa di daerah lain juga banyak kendalanya, namun saya yakin dengan kepemimpinan beliau yang terus memberikan perhatian sangat tinggi di bidang pendidikan, maka hal-hal itu dapat kami atasi begitu. Mungkin salah satu jawaban karena kita geografi yang cukup luas, sehingga tentu ini menjadi strategi yang sesuai dengan konteks Papua. Pola-pola tentang rumah sekolah unggulan terintegrasi, kita memberikan catatan agar juga menggunakan pola asrama, sehingga kebijakan nasional tapi juga konteks Papua, pola-pola asrama, boarding school, kemudian juga nanti karakter dari pendidikan keagamaannya, dari gereja, bisa ikut serta di dalam konteks lokal itu. Itu yang maksud kami adalah inilah Asta Cita Rasa Papua ataupun dalam konteks lokal. Mungkin demikian Bapak Ibu, kami persilakan mungkin dari Pak Bupati. Pak Bupati mungkin ada sudah cukup ya. Mungkin demikian Bapak Ibu, kita akan nanti lihat untuk pertemuan besok di Kementerian PPN Bappenas dan juga nanti di Istana untuk arahan terbaru dari Bapak Presiden untuk kita. Ya, makasih semua teman-teman. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.